Membantu seorang klien itu adalah tugas kita, terutama pengen mencari seseorang yang hilang dalam hidupnya. Nah, klien kita kali ini seorang gadis muda umurnya 20 tahun. Dia ini pengen mencari ibu dan kembarannya. Sudah 17 tahun ini, mereka ini terpisah dan tidak ada kabar sama sekali. Dan terakhir dapat info kalau ternyata selama ini dia punya kembaran. Jadi ini sekarang dia tinggal sama siapa, Vel? Dia tinggal sendiri sekarang. Sendiri? Iya, karena katanya papanya itu meninggal. Jadi dia baru tahu ada kembarannya itu pas papanya mau meninggal. Papanya baru ngasih tahu. Assalamualaikum. 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 Pas kita datang ke rumahnya, kok rumahnya sepi? Pintunya ditutup, jendela juga ditutup. Kemana ini Rina ini? Iya. Coba telepon ya, dia janjian. Tadi Coba telepon. Di mana? Itu HP, di mobil HP. tadi, coba tolong ambil infonya. Chandra. Tolong dong HP aku ya. Gue tanya sama Feli, udah janjian Feli? Udah man, udah janjian. Di rumahnya janjiannya? Iya di rumahnya. Udah, aku udah bilang kita jam 1 ke rumahnya. Gak ada orang ya? Tanya orang sini. Nggak diangkat nih. Misi. Ini gimana sih? Udah janjian belum? Udah, aku udah janjian jam 1 loh padahal. Coba deh, telepon lagi. Rina. Nah kemana ini Rina ini? Kenapa kok tiba-tiba dia nggak ngasih kabar perginya kemana? Akhirnya kita coba tanya sama tetangga di kanan kirinya. Nomornya nggak aktif. Tuh nggak ada orang kan? Nggak ada orang kosong. Tanya aja ya. Iya tanya. Coba deh ke tetangga. Coba tanya warga deh. Nah itu ada ibu-ibu tuh. Bu, mau nanya Bu. Ibu, maaf mau nanya. Ini rumahnya Rina? Rina. Iya. Iya. Tadi saya ketuk pintunya kok nggak ada. Ibu tahu nggak kira-kira kemana ya? Hah? Oh lagi mikir. Mikir siapa? Oh mungkin yang dia bilang papanya kali ya. Oh papanya. Di mana makamnya? Di mana makamnya Bu? Di sini. Ini lurus aja ya. Oke. Baik. Terima kasih Bu. Bu makasih ya. Sebentar nih. Iya kita langsung nyamperin aja di sana. Kita ke pemakamannya. Akhirnya kita menuju ke tempat pemakaman ayahnya Rina. Begitu sampai di sana, ternyata Rina di situ lagi berdoa buat ayahnya. Assalamualaikum. Si Rina, halo. Tadi aku udah dari rumah kamu. Oke, udah kok. Hebat. Setelah kita sama-sama datang ke pemakaman ayahnya, ke kuburan ayahnya, kita juga ikut mendoakan ayahnya yang baru saja meninggal 6 bulan yang lalu. Kita semua tim panggil, kita sama-sama mendoakan, kirim surat Al-Fatihah buat almarhum Bapak Bobi, yang mudah-mudahan almarhum Bapak Bobi dimaafkan segala kesalahannya, dimaafkan segala dosa-dosanya, dilipat gandakan amal baiknya, diterima amal baiknya sama Allah SWT, dan insya Allah bisa masuk surganya Allah. Amin, amin, ya Allah.
Nah, sesudah ketemu sama Rina, akhirnya kita kembali lagi ke rumahnya Rina. Di situ Rina cerita semuanya. Bagaimana awal mulanya ayah dan ibunya cerai. Diceritain semuanya. Bagaimana ceritanya dia kok tiba-tiba tahu bahwa dia punya kembaran. Diceritain juga di situ. Ya, Rina udah siap nih kayaknya. Jadi, kenapa nih? Ya jadi gini, ini kan sebelum kita lanjut ke pencarian, mungkin kamu ceritain dulu sedikit, ya, gimana asal mulanya dan kenapa kamu kemudian memutuskan ikut acara ini. Mungkin boleh kamu ceritain? Jadi itu aku punya masalah keluarga, Kak. Mama papa aku caranya waktu aku masih kecil. Aku nggak tahu sekarang mama aku di mana. Aku suka nanya sih ke papa, mama di mana, tapi papa cuma bilang mama pergi, papa juga nggak tahu kemana. Waktu itu kamu umur berapa waktu kecil mama papa kamu cerai? Umur 2 tahun. Oh 2 tahun, masih kecil banget ya? Lupa juga mungkin muka mama. Ya waktu itu berarti kamu nggak tahu apa-apa ya? Enggak ya? Kamu baru sadar ternyata mama kamu nggak pernah ada di rumah itu sekitar umur berapa waktu itu? 17 tahun. 17 tahun kamu baru menanyakan itu terus sama papa kamu. Terus papa kamu jawabnya apa? Papa katanya mama pergi nggak tahu kemana gitu. Aku juga udah coba buat tanya ke keluarga papa sama mama, tapi juga nggak ada yang tahu. Jadi Rina ini cerita, waktu dia umur 2 tahun, ayah dan ibunya cerai. Sewaktu Rina 2 tahun ini, ayah dan ibunya cerai. Waktu Rina ini nanya sama ayahnya, kemana ibu? Kemana ibu ayah? Tapi ayahnya selalu bilang pergi. Ayahnya selalu bilang ada. Ayahnya selalu bilang nanti. Nggak pernah selama umur 2 tahun sampai sekarang 20 tahun ini Rina ini ketemu sama ibunya, nggak pernah. Rina juga nggak tahu kalau dia punya saudara kandung, kalau dia punya kembaran. Rina juga nggak tahu. Nah begitu diceritain, kalau dia ternyata punya ibu kandung, kalau ternyata dia ini punya saudara kembar, Rina kaget di situ. Dia ingin mencari di mana keberadaan ibu dan saudara kembarnya. Ini kan kamu baru tahu setelah papa kamu sakit, ya. Dan sebelum meninggal dia cerita semuanya. Waktu itu ceritakan apa saja? Waktu papa sebelum meninggal, papa bilang aku punya saudara kembar, Kak. Dia tinggal sama mama aku, tapi aku nggak tahu dia tinggal di mana. Yang tahu itu cuma Ibu Atun. Clue yang pertama, Rina bilang sebelum ayahnya meninggal, ayahnya ngasih tahu, coba datang ke Ibu Atun. Ibu Atun ini ternyata pernah kerja di rumahnya Rina. Ibu Atun itu siapa? Ibu Atun itu yang ngasuh aku waktu masih aku kecil. Dulu sewaktu kamu masih kecil ada seorang pembantu yang kerja di rumah kamu juga, namanya Ibu Atun. Ibu Atun ini. Dan papa kamu sebelum meninggal memanahkan untuk mencari Ibu Atun ini. Iya, Kamu pernah ketemu sama Ibu Atun sebelumnya? belum pernah. Waktu kecil kamu masih ingat sama Ibu Atun? Enggak ingat. Enggak sama sekali. Enggak. Kamu udah tanya belum sama saudara kamu, keluarga kamu? Aku udah coba tanya, tapi emang nggak ada yang tahu keadaannya. Enggak, waktu papa kamu sakit, ya, mungkin ada temennya yang jenguk, ya, ada keluarga yang nengokin. Kamu nggak sempat nanya sama mereka? Enggak. Nggak sempat nanya? Enggak. Mereka tahu nggak gimana masa lalu kamu? Enggak. Mereka kenal nggak sama ibu kandung kamu? Nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu? Nggak ada. Keluarga kamu pun nggak ada yang tahu? Nggak ada. Keluarga dari mama kamu pun nggak ada yang mereka. Nggak ada. Aku udah coba tanya, mama kan keluarga mama ada yang di kampung, keluarga papa ada yang di kota.